Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiwanto. Saya biasa dipanggil Pak Wawan di SMP ini. Saya merupakan seorang guru sejak tahun 2001 di sini sampai saat ini, dan saya ditugaskan oleh panitia untuk menjelaskan mengenai wawasan Wiyata Mandala di SMP Darul Mukhlisin. Ibu sekalian, wawasan Wiyata Mandala, wawasan itu adalah suatu pandang atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata merupakan pendidikan Mandala atau tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu, pengetahuan. Unsur-unsur dalam Wiyata Mandala, yang pertama yaitu berisikan tentang suatu tempat di mana kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan, dan lingkungan di sekitar sekolah yang berada di sekeliling sekolah sampai dengan 500 meter di sekeliling sekolah, kita juga harus mengenalinya. Di SMP ini merupakan suatu wilayah penduduk yang otoritas dominan itu adalah para pedagang dan para wira swastawan, dan juga banyak sekali penduduk-penduduk di daerah tempat kita sekolah. Itu merupakan suatu tempat sarana juga pendidikan untuk kita dapat mempelajari kedepannya bagaimana kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari. SMP ini terletak di salah satu wilayah yang disebutkan itu adalah kita itu bernama SMP Darul Mukhlisin. SMP Darul Mukhlisin berada di daerah Jakarta Barat, Cengkareng, daerah Kapuk, Jalan Pedongkelan, nomor 46, RT 06, RW 016, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Di lingkungan SMP Darul Mukhlisin ini ada juga SMP yang dekat dengan sekolah kita. Jadi kita harus bisa menjaga kerukunan terhadap sekolah-sekolah tetangga-tetangga kita agar terjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah persaudaraan sesama peserta didik, dan saling berkreasi, saling meningkatkan pengetahuan, saling bersilaturahmi untuk memperluas pengetahuan di SMP di lingkungan kita ini. Kita kembali lagi di sekolah. Ini merupakan satuan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sekolah itu merupakan salah satu sarana tempat pendidikan, di mana pendidikan itu diberikan oleh berbagai macam dari guru-guru, artinya materi-materi pembelajarannya dari berbagai macam karakter guru, dan kita atau peserta didik harus bisa mampu semampunya untuk menerima semua pengetahuan, pembelajaran, akhlak-akhlakul karimah agar sampai dengan ke hati kita dan kita bisa sampai menjalankan pengetahuan ini dengan baik dan insya Allah benar. Kepala sekolah merupakan tingkat tertinggi di dalam suatu satuan pendidikan,
yaitu kepala sekolah kita ini bernama Bapak Haji Muhaimin, yang kalian telah kenal mungkin pada saat pembukaan MPLS. Itu beliau adalah kepala sekolah SMP Darul Muhsin. Kepala sekolah ini mempunyai wakil-wakil kepala sekolah, yang diantaranya adalah wakil kurikulum, bidang kurikulum, yaitu Bapak Dr. Andes Rohmat, wakil kesiswaan yaitu Bapak M. Jiwanto, kemudian ada staf TU, ada staf TU-nya itu bernama KTU-nya itu bernama Ibu Yuli Darti, dan stafnya bernama Alvina Mariani. Anak-anakku sekalian, di sekolah ini ada juga anggota-anggota gurunya, ya, dari berbagai macam pelajaran, ya, dari misalnya kalau waktu dulu di SD atau di jenjang SD itu masih gurunya satu, tapi kalau di SMP gurunya setiap mata pelajaran itu ada gurunya masing-masing dengan karakter masing-masing. Jadi kalian harus bisa membagi pengetahuan agar bisa menyatu keseluruhannya itu untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nanti dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, guru-guru ini adalah satu guru pendidikan agama, guru PKN, guru Penjas, matematika, bahasa Indonesia. Semua guru ini yang berada di SMP ini merupakan lulusan-lulusan dari universitas yang ternama. Untuk itu, peserta didik baru mesti memahami bagaimana caranya mendapatkan pembelajaran di sekolah, walaupun dengan PJJ atau BJJ, dengan pelajaran jarak jauh, belajar jarak jauh. Jadi Anda semuanya peserta didik baru ini harus mampu bisa mengikuti perkembangan dari pendidikan di Indonesia. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam sekolah. Jadi kepala sekolah merupakan salah satu yang berwenang, sangat berwenang untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraannya sekolah. Kemudian antara guru dan orang tua peserta didik harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan dengan hubungan yang serasi. Jadi ada pendidikan di sekolah, ada pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah orang tua. Jadi kalau di sekolah yang bertanggung jawab pendidikannya adalah Bapak Ibu Dewan Guru. Seluruh guru mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan, mengamalkan keilmuannya, memberikan contoh-contoh kepribadian yang baik-baik agar kita sebagai peserta didik mampu untuk menjadi yang diinginkan atau yang merupakan yang sesuai dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlakul karimah bagi orang-orang yang muslim, atau akhlak-akhlak yang baik bagi orang-orang yang di luar muslim. Kepala sekolah dibantu dengan wakil kepala sekolah, ya. Jadi kepala sekolah itu hanya pemikir, wakilnya yang menjalani, seluruhnya dibantu oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Baik, kemudian hubungan guru dengan wali murid itu bisa dengan komunikasi, datang langsung, berinteraksi, nanya, bertanya, kemudian juga bisa dengan alat komunikasi, dengan WhatsApp-nya, dengan aplikasi yang lainnya.
bagaimana tentang anaknya, peserta didiknya di sekolah, bagaimana belajarnya di sekolah. Guru juga bisa bertanya bagaimana belajarnya di rumah. Jadi ada interaksi yang simbiosis mutualisme, agar tujuannya adalah mempunyai anak yang soleh dan soleha. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah itu harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Jadi ada warga sekolah. Warga sekolah itu yang berada di lingkungan sekolah. Jadi sekolah merupakan tempat pendidikan dan semuanya melakukan pendidikan yang berkarakter yang sepenuhnya disampaikan oleh guru untuk peserta didik untuk menjadi alat yang soleh dan soleha. Warga sekolah ini juga bertanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi di sekolah ini ada yang namanya kantor kepala sekolah. Ada letaknya nanti dibuatkan video oleh tim agar tahu di mana kepala sekolah kantornya. Kemudian ada kantor wakil kepala sekolah, ada perpustakaan, ada ruang perpustakaan, ada ruang UKS, kemudian kesehatan siswa, ada juga ruang OSIS, ada ruang pembinaan siswa atau ruang BK, ada juga ruang kelas, ruang lab, komputer, ruang kantin, tempat kantin, kemudian juga ada ruang-ruang yang seperti toilet banyak sekali, setiap lantai ada toilet. Karena harus bisa menjaga kebersihan di seluruh tempat yang ada di SMP kita ini. Jadi kita harus saling menjaga kebersihannya, mengingatkan temannya, sahabatnya, semuanya. Jika ada kotoran yang harus dibersihkan, maka jika kita melihat, maka kita dulu yang melakukannya, dan baru kita berikan contoh kepada yang lain untuk menjaga kebersihan. Kebersihan juga merupakan salah satu untuk menjaga martabat dari sekolah. Jadi martabat dari guru juga ada kebersihan. Jadi gurunya rapi, ya, pakaiannya rapi, seragamnya rapi, semuanya rapi. Jangan mau kalah juga, peserta didik juga harus mempunyai kerapian yang baik agar nanti pendisiplinan terhadap diri itu tercerminkan dari pakaian adik-adik semuanya, peserta didik semuanya. Lanjut, untuk sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Jadi sesama warga sekolah atau warga dari lingkungan sekolah harus bisa menjaga bagaimana cara menjaganya, saling hormat menghormati, bertoleransi, ya, kita menjaga bagaimana hubungan kita dengan masyarakat yang di sekeliling kita semuanya. Baik, langsung lanjut ke sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan KBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya KBM. PJJ bisa untuk membina dan mengembangkan. Apa yang dikembangkan? Yang dikembangkan itu adalah yang pertama adalah pengetahuan dan teknologi. Yang kedua kepribadian atau pandangan hidup. Yang ketiga hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Bisa. Yang keempat kemampuan berkarya. Jadi kita itu di sekolah ada pengetahuan dan teknologi. Nah, pengetahuannya ada, dasarnya ada, bagaimana teknologi yang pantas digunakannya. Jadi kita harus pas, tepat,
menggunakan teknologi dengan baik. Pandangan hidup yang kedua, pandangan hidup dan kepribadian. Bagaimana kita berkepribadian sebagai peserta didik? Kita harus bisa menghormati sesama, temannya sebangku, temannya sekelas, temannya satu sekolah. Kemudian kita harus bisa menghormati sesama guru, ya. Menghormati guru juga sama, saling menyayangi, mencintai, dan semuanya adalah demi pendidikan. Untuk tujuannya adalah kalian untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Baik, lanjut lagi. Kemudian hubungan manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhannya. Jadi kalian di sini di SMP ini ada sholat zuhur berjamaah, ada sholat duha kalau pagi ya, ada sholat duha berjamaah, ada sholat asar berjamaah ya. Kemudian ada makan bersama kalau jam istirahat, istirahat sholat makan, itu ada jam khusus untuk kalian beristirahat. Jadi kalau mau makan, mau minum, silakan bawa makanan, minuman, tempatnya minimal. Membawa tempat makan, tempat minum, silakan membeli di kantin dan makan di tempatnya dengan tidak mengotori lingkungan kantinnya. Ya. Kemudian hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tadi sudah, hubungan manusia dengan sesama warga sekolah juga saling saling bersilaturahmi yang baik, ya, saling menjaga, menghormati, tidak ada pembulian, tidak ada yang menyinggung perasaan, apalagi sampai dengan berkelahi, ya, nggak boleh. Jadi di dalam pembelajaran di sekolah, di SMP khususnya, anak-anakku semuanya harus aktif, ya, dalam kegiatan PJJ, BJJ atau KPM. Oke. Kemudian kemampuan berkarya, anak-anakku semuanya peserta didik ini harus punya karya seni, karya pengetahuan, suatu karya yang karya ini bisa digunakan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia atau di seluruh dunia, ya. Fungsi sekolah, sekarang kita bahas fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan, tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam KBM atau PJJ atau BJJ mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam susunan yang dinamis. Itu adalah salah satu fungsi sekolah. Jadi peserta didik di sekolah itu ada aturannya, ada tata tertibnya. Di sekolah kita masuknya itu adalah jam 13.00. Jadi ada jam 12.00 anak-anak semua sudah hadir ke sekolah untuk sholat zuhur berjamaah. Kemudian melakukan kegiatan belajar mengajar dimulai jam 1 dengan keadaan ruangan yang sudah bersih, rapi, nyaman, tentram. Gurunya hadir mulai jam 1 sampai dengan selesai. Jadi ketika jam pertama itu biasanya dimulai dari jam 1 sampai jam 2, jam 2 10 menit atau jam 2 lewat, ya. Itu dilaksanakan pelajaran apa. Setiap jam pelajaran itu 45 menit isinya pelajaran apa. Misalnya pelajaran agama itu 45 menit. Kalau 2 jam berarti 90 menit untuk setiap mata pelajaran. Jadi Anda kalau peserta didik ini harus punya buku yang cukup untuk mengikuti pembelajaran di satu hari dan sampai dengan hari Sabtu, ya, itu gunakan. Kemudian tata tertib sekolah, ya, seperti biasa yang kalian ketahui, mungkin di SD sudah tahu bagaimana tata tertibnya. Hanya saja di SMP ini mungkin ketat, artinya ketat itu pendisiplinannya tinggi karena Anda semuanya peserta didik ini sudah mulai mengerti bagaimana menjadi seorang peserta didik yang dari anak-anak sudah mau mulai remaja. Dia tahu bagaimana mendisiplinkan diri sendiri. Jadi
Nanti jika memang pandemi COVID ini selesai, maka kita akan mengetahui bagaimana aturan di sekolah, bagaimana tata tertibnya, nanti lebih jelasnya kita aplikasikan. Mudah-mudahan COVID ini bisa cepat selesai. Ya. Kemudian ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Artinya ciri-ciri sekolah itu yang pertama ada guru dan ada siswa, ada KBM yang tertib, tercapainya masyarakat yang sadar, warga sekolahnya sadar, mau belajar dan bekerja keras, terbentuknya manusia seutuhnya. Jadi sebenarnya manusia itu menjadi ihsan yang mulia, mempunyai akhlak-akhlak yang karimah, anak-anak yang soleh dan soleha. Oke. Lanjut ke prinsip sekolah. Sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak sadar menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal usul, keturunan atau dari berbagai tingkat sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Artinya sekolah ini tidak membeda-bedakan. Semua berasal dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Ada yang bersekolah di SMP Darul Mukhlisin, ada yang dari suku Sumatera, Aceh, ya, Riau, Bengkulu, Palembang, Lampung. Suku Jawa juga ada Jawa Barat, ya, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Madura juga ada, Kalimantan juga ada, yang asalnya dari Sulawesi juga ada, Nusa Tenggara ada, bahkan yang dari Papua pun ada. Jadi hampir di seluruh Indonesia di sekolah ini ada semua, tapi kebanyakan ya dari Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. Dan di sini tidak boleh membeda-bedakan karena kita adalah anak bangsa. Anak bangsa berarti bangsa kita adalah Indonesia dan kita adalah rakyat Indonesia. Jadi kita adalah peserta didik Indonesia. Tidak boleh saling mengadakan perbedaan-perbedaan yang mengakibatkan itu adalah perpecahan, ya. Jadi saling hormat menghormati. Oke, lanjut. Untuk itu prinsip sekolah yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat pendidikan belajar di bawah bimbingan pendidikan. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dan pelayanan yang adil, merata bagi sekolahnya. Kemudian yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar integritas. Kemudian yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian khusus, serius untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berinteraksi. Yang ketujuh, sebagai warga wahana sekolah, pengembangan diri, sikap dan watak. Kemudian yang delapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar learning society. Nah, karena saya bukan orang bahasa Inggris jadi kurang bisa. Tapi itu artinya adalah masyarakat belajar. Baik, penggunaan sekolah itu yang pertama. Penggunaan sekolah itu ajang promosi, penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Jadi ada siswa didik kita juga yang melakukan berdagang, ya, karena kehidupan kebutuhannya. Kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas dari ketidakbaikan. Jadi harus menjaga kebaikan, saling hormat menghormati, toleransi. Tiga, penyebaran aliran sesat atau penyebaran luas aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Sekolah nggak boleh sebagai sarana mereka semua untuk menyesatkan yang sudah benar.
Kemudian yang keempat, sebagai tempat kampanye, ya, propaganda, syuting film sinetron tanpa seizin pemerintah daerah dan dengan izin tanpa izin pihak warga sekolah, khususnya kepala sekolah, nggak boleh. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah yang tidak kondusif. Jadi bahaya itu semua, ya. Jadi sekolah ini dijaga baik-baik. Penataan Wiyata Mandala dalam mengupayakan ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih meniti keberadaannya pada upaya-upaya bersifat efektif, bersifat preventif untuk menjadikan sekolah sebagai sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Sekolah meningkatkan koordinasi dengan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Ya, itu adalah salah satunya. Kemudian di sekolah ini ada wewenang dan tanggung jawab khusus, ya. Kepala sekolah tadi sudah dijelaskan, wakilnya juga sudah dijelaskan, gurunya bagaimana sudah dijelaskan semuanya. Moga-moga yang tadi dijelaskan sudah sedikit mengerti bagaimana wawasan Wiyata Mandala. Dilihat dari sedikit saja sudah mudah-mudahan bisa dimengerti lah, walaupun tidak banyak, ya. Nanti Anda bisa bisa bertanya di melalui web SMP Darul Muhsin atau di YouTube-nya ada. Jadi tinggal perhatikan saja. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini mari kita sama-sama berdoa menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga kebersihan yang utama, kebersihan diri, jasad, batiniah. Kita harus pandai-pandai menjaga pola makan, pola pikir, pola istirahat. Jangan sampai adanya pandemi COVID ini, kegiatan belajar mengajar, belajar kita dimanapun bisa, jangan sampai terganggu. Baik, terima kasih dalam penyampaian wawasan Wiyata Mandala SMP Darul Muhsin. Moga-moga ini bermanfaat. Jika ada kesalahan kata kalimat dalam penyampaian bahasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk bisa menjadi lebih baik, insya Allah kami akan berusaha untuk membantu orang tua menjadikan anak-anak didik kita anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih dari saya, M. Jiwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.